Girls, yuk semua. Itu biar tambah padat. Kenapa? Oke, selamat datang semua di Youth. Kemarin mungkin kita libur ya, minggu lalu jadi have to begin again. Oke. Ada mic lagi nggak? Mic lagi mana? Oke. Kita akan dibuka doa dulu. Yuk mari bangkit berdiri bersama-sama. Shalom semuanya, yuk kita berdoa dulu yuk. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali berkumpul di sini untuk beribadah bersama teman-teman kami. Kiranya untuk teman-teman kami yang masih dalam di perjalanan, Tuhan tibakan dengan segera, dengan selamat ya Tuhan. Juga berkati pelayan-pelayan kami, semoga apa yang mereka kerjakan boleh berkenan untuk demi kehormatan kemuliaan nama-Mu, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kiranya sebentar lagi apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk sebelum kita mulai penyembahan dan pujian kita, berikan salam dulu kanan kirinya dong. Selamat datang di UCOC. Pakai senyum yang terbaiknya. Yuk, come on. Sama-sama. Tunaikan syukur, tunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku, dan terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku semuanya. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, ku berikan hatiku untukmu. Sekali lagi dari awal katakan, tunaikan syukur buat segala perbuatan dalam hidupku, tiada tertutup betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah
Lebih kencang lagi dong. Yuk. Yesus kaulah segalanya. Come on, amin. Oh, Yesus kaulah segalanya yang ada padaku. Oh, Yesus segalanya. Hati, coba. Sekarang yang cewek-cewek, coba cewek-cewek. Yesus. Berarti habis ini apa? Cowok-cowok. Cowok-cowok. Mana cowok-cowok semua? Yesus. Oh, Yesus segalanya. Semuanya satu kali lagi. Oh ya, Yesus kaulah segalanya yang ada daku. Oh, Yesus kaulah segalanya. Ku berikan hatiku, ku segalanya. Ku berikan hatiku segalanya. Ku berikan hatiku untukmu. Masih siap memuji Tuhan lagi? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Come on. 1, 2, 3, 4. Na, 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 na. 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 Oh, yeah. Dari awal katakan. Kita tak berkatakan benar atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku hebat. Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Kamu semuanya, untuk memuji, yeah, yeah, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, yeah, yeah, ku bersorak, oh, panjinya, panji kemenangan, ku menang. Na, 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 na. Oh, na, 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 sekali lagi. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na, na,
Yesus berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semuanya sama-sama katakan, ku memuji. Mana suara yang bersorak, panji kemenangannya, ku bernyanyi. Are you ready? 1, 2, kemenangan, ku bernyanyi, ku bersorak. Tepuk tangan dong bagi nama Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi dong, 1 menit katakan haleluya. Kami memuji-Mu ya Yesus. Oke, silakan duduk teman-teman. Capek ya? Saya soalnya agak kelebihan. Jadi untung kebaktian youth itu ya, lagunya cuma 3 gitu, kalau lebih lagi saya nggak bisa. Oke. Oke, kita siapkan nanti kita akan mendengar firman Tuhan. This world is not the will, is never satisfied. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Semuanya katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. God is all we need. Know everything I need. And this world will never fail. Heaven is our home. Oh yeah. To every storm, my soul will sing. Jesus is here. To be God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I katakan, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ
turning back. Life was sweet for me, the world behind me, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. That was before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Yuk, teman-teman kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Christ is enough, Christ. I have decided no turning back. The cross before me, the world behind me. Yeah, Christ. Oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided. Turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Yesus cukup buat kami. Yesus cukup buat teman-teman di tempat ini, lebih dari apapun. Karena Yesus ada di sekolah kami, Yesus ada di tempat kami kuliah, Yesus ada di dalam keluarga kami, Yesus ada di dalam pergaulan kami, Yesus ada di dalam sosial media kami, bahkan Yesus ada dalam hati dan hidup kami. Oleh sebab itu kami berkata cuman Yesus, dan itu udah lebih dari cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini sebelum kami memulai firman Tuhan, kami mau percaya bahwa setiap jiwa sudah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tidak ada satupun dari teman-teman youth di tempat ini yang akan menukar iman mereka dengan apapun Tuhan. Bicara Tuhan, Roh Kudus ambil alih kami, ambil alih hamba-Mu, ambil alih ruangan ini dan semuanya Tuhan. Dan setiap kemuliaan hanya bagi Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik, puji nama-Mu. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Teman pemain keyboard boleh stay ya, temenin aku. Oke, shalom semuanya. Anak muda harusnya gak gini. Shalom semuanya. Oh, kita mau bilang Yesus dahsyat 3 kali ya, amin ya. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, puji nama Tuhan saudara. Teman-teman makasih. Aku mau berterima kasih buat
Bang Amos dan Kak Esther, yang ternyata tadi aku tanya sama teman-teman di tempat ini sama Kak Esther, Kak kamu dipanggil apa di tempat ini? Oh dia bilang gini, Umi dan Abi. Oke, baik ya. Terima kasih buat GBI Oikos yang juga memberikan rumahnya gitu ya, untuk saya boleh share firman malam hari ini. Oke, kenalin, nama aku Karen. Nama kalau kalian udah lihat di slide-nya, di itunya namanya Karenina sebetulnya, tapi kita panggil Karen atau Karen sama aja. Kamu boleh panggil aku kakak, tapi kayak aku bukan Umi karena Uminya udah cukup satu aja di tempat ini ya. Oke, nah malam ini secara singkat karena ibadah kan kita jam 8 udah selesai. Kak Esther tanya nih, temanya apa sih? Lalu saya diingetin Tuhan, I have decided to follow Jesus. Kenapa? Karena buat saya waktu usia muda kayak kalian nih, nomor satu fondasinya putuskan dulu ikut Tuhan. Nanti yang lain mengikuti. Amin. Ya. Siapa di sini yang udah percaya 100% bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya? Kalau belum percaya nggak apa-apa loh. Karena di gereja kita lagi belajar. Ya. Percaya 100%? Kalau yang belum percaya, apakah nggak diterima? Tidak, saudara. Di tempat ini saudara akan belajar untuk ngerti siapa Tuhan kita. Amin. Tenang teman-teman, saya pernah jadi remaja. Saya pernah jadi anak muda yang mempertanyakan banyak hal. Tapi saya mau bilang, perjumpaan dengan Tuhan itu akan ngubah hidup teman-teman semua. Yuk kita lihat malam ini, boleh buka slide-nya. Kenapa sih kita mesti mutusin ikut Tuhan Yesus? Ada apa dengan Tuhan? Nih ya, satu gambar gitu ya, kita mau ikut sama Tuhan. Boleh ke next slide? Nah teman-teman, kita mau cek. Kita mau lihat ini adalah social media era di early 2000-an, saudara ya. Ini social media di early 2000-an. Teman-teman di sini ada yang tahu social medianya apa aja ini? Friendster, oke, yang ini? Twitter, oke? Skype, Yahoo Messenger. Jadi dulu saya pacaran di Yahoo Messenger, ya. Belum ada DM, belum ada TikTok, belum ada. Dulu saya kenal sama suami saya pertama kali di Yahoo Messenger, sosial medianya, ya. Oke. Ini sosial media di tahun 2000-an awal, kakak-kakak di sini, om tante pasti tahu banget sosial media ini, ya. Karena di tahun awal 2000. Sebetulnya ada Facebook juga, cuma Facebook masih eksis sampai hari ini ya. Oke, next. Nah ini di tahun 2010 sampai 2012. Ada yang tahu ini namanya ada ya? Pat ya. Yang di tengah? Snapchat. Yang ini? SFM. Masih ada gak sih sosmed ini? Ada yang masih tapi orang udah jarang yang pakai, bener gak sih? Ini Pat malah udah tutup. Dulu ada Time Hope kalau gak salah ya. Pernah ada juga yang foto-foto namanya Time Hope ya. Pat ini sempat pamit kenangan kita bersama gitu ya. Wah, SFM ini sumber perundungan sosial media pada mulanya. Maraknya sosial media untuk bully adalah di SFM karena di sini nggak boleh pakai nama kan. Kalau kamu nanya orang nggak tahu kamu. Jadi di sini nih banyak banget kasus bully di era SFM ini. Next, oke. Social media that still exist sampai 2020 sampai hari ini. Udah tahu dong ini apa yang masih eksis ya? Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan YouTube yang masih. Dan masih ada sih sebenarnya beberapa ya, ada Thread juga. Siapa yang pakai Facebook di sini? Kayak yang batuk ya. Apa sih? Jujur, aku aja udah gak pakai Facebook loh. Aku cuma pakai TikTok sama Instagram. Ada yang masih pakai Facebook? Mungkin mama papa kalian pakai Facebook ya? Pernah baca kalau di sosmed, kalau lagi komen-komen lalu ada anak muda bilang gini, aduh ibu-ibu Facebook jangan diajak dong ke sini gitu ya. Nah ayah nyebelin soalnya komennya gitu. Nah teman-teman lihat gak, boleh kita mundur ke 2000 dulu. 2000, oke, ini ada teman-teman. Next, berikutnya tadi 2000 ini, lalu next lagi. Oke. Teman-teman lihat dari tahun ke tahun dengan waktu yang sangat pendek segala sesuatu dapat berganti. Betul ya? Dari yang sosmednya nih ngetren banget tiba-tiba hilang, tiba-tiba ganti. Semudah itu teman-teman. Semudah itu sosmed itu berganti
Dan Facebook yang tadinya diminati ternyata udah gak laku buat anak-anak muda. Nah ini masalahnya. Kenapa sih teman-teman harus ikut sama Yesus? Next slide. Yang pertama nih, karena ikut Yesus selalu update. Katakan amin. Oh kalau sosial media bisa kudet tapi ikut Yesus gak pernah update, gak pernah kudet saudara. Ikut Yesus teman-teman pasti teman-teman update. Sama-sama kita baca Ibrani 13 ayat 8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Selesai ibadah tolong dihafalkan ya. Ini ayat hafalan. Teman-teman Alkitab bilang Yesus Kristus yang teman-teman sembah tetap sama. Waktu disembah sama oma-omanya teman-teman semua. Lalu mama papa sampai kalian, sampai nanti kalian punya pasangan, punya anak, punya cucu, Yesus yang kalian sembah gak akan berubah. Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang nyelamatin, yang mati berkorban dan bangkit buat tebus dosa kamu. Amin. Yesus gak akan jadi seperti sosial media yang tahun 2000 awal aktif, lalu di 2020 udah gak laku. Tapi keselamatan dalam Yesus itu kekal. Dari nenek kamu, dari zamannya nenek buyut yut sampai nanti kamu dipanggil Tuhan, Yesusnya tetap sama. Yesusnya gak berubah. Makanya aku tulis gini, sesuatu yang dianggap paling wah bisa jadi sesuatu yang terlupakan. Benar enggak? Benar atau benar? Zaman aku dulu ada yang tahu Paris Hilton? Siapa yang tahu Paris Hilton di sini? Tahu lah ya, tapi dulu satu gambaran fashion, satu kayak apa selebgram lah yang sangat terkenal Paris Hilton. Tapi sekarang kamu lebih tahu Hailey Bieber kan daripada Paris Hilton. Dan Paris Hilton sekarang udah jadi nenek-nenek. Yang paling wah bisa jadi terlupakan sama dunia. Kenapa? Karena gak update. Tapi Yesus yang kamu sembah itu, Yesus yang gak berubah. Yesus yang gak pernah expired sama waktu. Yesus yang tolong kamu kemarin, dia akan tolong kamu hari ini. Dan dia akan tolong kamu di masa depan. Yesus yang jalan sama kamu waktu kamu TK. Yesus yang sama yang akan jalan sama kamu waktu kamu SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan ketika kamu nikah, dia tetap Yesus yang sama loh teman-teman. Amin. Jadi putusin ikut Yesus. Karena dia sama. Hari ini, kemarin, sampai akan datang. Aku bisa berubah. Kerutanmu bisa muncul. Orang bisa berubah. Kamu pernah gak ketemu temen? Dulu mungkin badannya kecil lalu ketemu gede. Atau terbaliknya, dulunya gede jadi kecil. Betul? Berubah gak? Berubah. Tapi apakah Yesus pernah berubah? Enggak. Yesusnya gak berubah. Dia tetap update. Dia tetap sama. Kalah tuh yang like, subscribe. Aku kasih gambar, itu anak muda sekarang yang lagi seneng banget kalau di like. Seneng banget kalau foto kamu dikasih komen. Aku mau bilang, aku lebih suka kalau Yesus yang nge-like aku daripada orang lain. Gak kelihatan. Tapi jalan hidup kamu beda kalau Tuhan yang nge-like. Amin. Amin. Kasih tahu kanan kirinya. Ikut Yesus aja biar update. Oke, boleh sambil main gak apa-apa. Tenang. Oke, yuk next kita masuk yang kedua. Cepet aja gak apa-apa. Karena Yesus itu sahabat yang setia, teman-teman. Yang kedua, setelah kita lihat sosmed tadi, Yesusnya selalu update. Yang kedua, karena teman-teman tahu kita punya Tuhan yang setia. Aku kasih tulisan gini, teman kita bisa berkhianat, orang tua bisa mengecewakan, pacar bisa selingkuh, sahabat bisa berubah sikap. Tapi Yesus setia menjadi sahabat buat teman-teman semua. Betul gak yang aku tulis? Betul yang kakak tulis ya? Teman kita bisa berkhianat gak? Backstabber. Banget. Pacar bisa selingkuh? Sangat.
Teman bisa berubah sahabat sikapnya. Ketemu teman baru juga bisa kamu ditinggalin. Tapi aku cuma mau bilang ada satu pribadi yang dia bisa jadi sahabat kamu di saat apapun kamu alami. Kamu lagi senang dia ada. Kamu lagi sedih dia ada. Kamu lagi kecewa dia ada. Nah tapi kenapa sih Tuhan tuh setia? Karena 2 Timotius 2 ayat 13 bilang gini. Jika kita tidak setia, Tuhan dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi teman-teman gini, kok Tuhan gak tolong aku ya? Kok Tuhan gak jawab doa aku ya? Itu bukan berarti Tuhan gak setia ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ngerasa doanya belum dijawab, doa itu gak ada yang instan. Yang instan cuman Grab instan atau Gojek instan. Gak ada doa yang instan. Yang instan cuman Indomie. Apakah Indomie full dengan gizi? Tidak. Yang instan biasanya kurang bergizi teman-teman. Jadi kalau doanya agak lama enggak apa-apa. Biar dapat yang bergizi dari Tuhan. Amin. Kalau belum dijawab, Tuhan aku minta pacar. Terus belum dijawab. Ya kalau mintanya umur 14 tahun belum sayang. Masih lama. Pacarnya lagi dibentuk sama Tuhan dulu. Lagi disiapin. Terus apa lagi? Oh Tuhan, kok nilai aku jelek Tuhan, udah belajar. Bener gak belajarnya gak sambil nonton, gak sambil lihat Instagram? Bener gak belajarnya gak sambil nge-scroll TikTok? Betul gak? Jadikan Yesus sahabat terbaik kamu. Siapa di sini yang sahabatan? Sahabatan nih bertiga? Atau satu gereja ini memang sahabat semua? Luar biasa kan karena Christ Oikos, rumahnya Tuhan, rumah tangganya Tuhan. Harusnya sahabat, ada kerukunan, ada berkat di tempat ini. Amin. Boleh enggak? Tutup mata sebentar aja. Bilang sama Tuhan, aku pengen Tuhan jadi sahabat aku. Yuk gak tengok kanan kiri, bentar aja. Aku cuma pengen Tuhan jadi sahabat aku. Yang aku bisa curhat, yang gak akan berkhianat. Yang gak akan bocorin rahasia aku. Yang bahkan gak akan ngomongin aku di belakang ketika aku bikin salah. Tuhan setia. Tuhan setia. Amin. Yesus dahsyat ya, Tuhan setia ya. Bahkan orang tua kita bisa mengecewakan ya. Aku gak bohong, aku sebagai orang tua, aku punya anak. Kita sebagai orang tua tuh bisa salah loh teman. Orang tua bisa ngecewain. Soal kamu bilang kok orang tua bisa ngecewain? Karena orang tua pun belajar, sebelumnya belum pernah jadi orang tua. Ya, tapi aku pernah jadi anak, jadi aku tahu rasanya. Jadi malam ini kalau ada yang kecewa sama mama papanya, ingat. Mama papa juga lagi belajar. Ya? Oke, next. Yang ketiga. Siapa nih yang tahu? Karena ikut Yesus gak akan di ghosting atau ditinggalin gitu aja. Nah apa sih? Aku putusin ikut Tuhan. Kalau cowok itu bisa ngeghosting aku, besok WA aku 1 minggu, abis itu hilang. Pemain musik gak pernah ngeghosting cewek kan ya? Ikut ketawa. Ini ada kakak-kakaknya Umi Abinya, ini pernah ngeghosting cewek atau enggak nih? Enggak? Enggak? Weh, hah? Udah keikat ya? Oke. Karena kalau ikut Yesus, Yesus gak pernah ghosting kamu. Yesus gak pernah bilang hari ini terus Yesus hilang gitu aja. Yesus gak pernah ninggalin kamu lagi enak-enaknya, lagi sayang-sayangnya kalau kata anak sekarang. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Yuk kita baca Yesaya 41 ayat 10 yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan Mazmur 94 ayat 14 sama-sama katakan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Itu janji Tuhan. Tuhan bilang dia gak akan tinggalin kamu karena kamu punya dia. Tapi kalau orang lain, manusia yang kamu andalkan, dia bisa tinggalin kamu. Sahabat kamu bisa tinggalin kamu, teman kamu bisa tinggalin kamu. Gebetan kamu bisa lupa sama kamu. Bahkan dia bisa punya 2 atau 3 orang yang dia pakai bahasa yang sama. Tapi waktu kamu ikut Tuhan, dia janji dia gak tinggalin kamu. Dia tolong kamu, dia sama kamu, dia pegang tangan kamu. Digandeng loh sama Tuhan. Kita aja yang punya suami kita gak bisa gandeng kita setiap saat loh teman-teman. Tapi Tuhan janji dia gandeng kamu. Kalau Tuhan yang gandeng, apa yang mesti kamu takutin? Masa depan kamu? Gak perlu, dia yang gandeng kamu kok. Kalau Tuhan yang gandeng kamu, apalagi yang mesti kamu takutin? Gak dapet jodoh, gak usah takut. Yang gandeng kamu yang punya surga, yang gandeng kamu yang punya semuanya. Saya tahu anak-anak muda paling takut sama masa depannya. Boleh jujur, siapa yang kadang takut? Aku tuh gimana ya nanti di esok hari? Iya, aku pernah kayak kamu semua. Kakak pernah kayak kamu takut dan mikir, aduh gimana ya. Teman-teman, aku mau cerita kesaksian. Kenapa aku bisa cerita tentang kenapa aku milih ikut Yesus? Karena aku pernah ada di posisi di mana aku kayak kalian. Dan aku mempertanyakan semua hal. Aku lahir dan besar tanpa ayah. Aku tinggal dirawat dengan nenekku, omaku yang belum lama dipanggil Tuhan sejak kecil. Pada waktu aku kecil, orang yang berpisah dengan mama papanya itu sedikit teman-teman. Kalau sekarang kan agak banyak ya. Jadi seperti kayak di satu sekolah itu paling cuma 2 orang, 3 orang dan itu kayak sedikit banget. Jadi kalau kamu ngalamin itu tuh kayak malu banget gitu. Dan kamu bayangkan aku harus ngalamin itu dari aku kecil. Setiap kali aku terima rapot, orang akan tanya mamanya di mana, papanya di mana. Karena yang ambil selalu nenekku, omaku gitu ya. Naik kelas, pindah sekolah, ditanya lagi, ibunya emang kemana sama bapaknya? Naik lagi sekolah, ditanya lagi mamanya kemana sama papanya. Aku mempertanyakan banyak hal sampai aku pikir, mungkin aku gak punya masa depan. Karena aku gak punya orang tua. Tapi satu keputusan saat aku umur 18 tahun aku terima Tuhan. Hidupku berubah loh teman-teman. Apakah jadi lebih mudah? Tidak. Tapi aku tahu siapa yang gandeng aku. Apapun pergumulan, masalah, badai, aku tahu siapa yang pegang aku. Bahkan di tengah kesusahan aku tahu dia ada. Aku bisa kuliah. Oh kakak kuliah, aku kuliah sambil kerja. Karena gak ada yang biayain aku kuliah. Aku bisa kerja, aku kenal sama Kak Esther. Aku pergi pagi, teman-teman aku masuk kerja jam 6:30. Jam 4 aku pulang, aku kuliah jam 6. Selesai kuliah jam 10 malam sampai kosan jam 11:30. Begitu hidupku bertahun-tahun. Apakah bisa? Siapa dulu yang gandeng? Tuhan. Gak bisa kalau pakai kekuatan manusia gak bisa. Dan hari ini aku bisa melayani Tuhan dari umur 18 tahun itu 19 tahun yang lalu teman-teman. Hampir 20 tahun. Aku cuma mau bilang aku gak nyesel dengan keputusanku 20 tahun lalu. Aku tetap berdiri hari ini. Sampai nanti Tuhan panggil aku. Sekali Yesus cuma Yesus. Kenapa? Aku digandeng. Aku digandeng. Gak usah takut. Jadi kalau kalian, aku gak tahu pergumulan kalian sama keluarga atau apapun. Aku cuma mau bilang, ingat aja dia yang gandeng kita.
Ya, aku tutup dengan next slide. Next. Ini janji Tuhan di Matius 28 ayat 20. Tuhan bilang aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Janjinya Tuhan gak bisa dibandingin dengan janjinya siapapun. Kasihnya gak pernah berubah. Dia setia di segala musim. Musim hujan ada payung. Musim panas ada payung gak? Kadang-kadang ada sih. Tapi musim tuh berganti. Artinya apa teman-teman? Kalau teman-teman hari ini lagi happy, besok ada masalah, gak usah mengeluh ya. Karena memang hidup itu ada musimnya. Kadang hujan, siangnya panas, sorenya hujan. Hari ini sedih, tapi gak selama-lamanya sedih. Nanti ada sukacitanya. Ada sedih lagi gak? Ya ada juga. Tapi ingat tadi balik, siapa yang gandeng kita? Tuhan. Dan dia gak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Mari jadi generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan dan gak kompromi sama dosa. Mau tahu caranya cinta Tuhan? Simple. Gak suka dosa. Terus kalau bikin dosa gimana kak? Ya minta ampun. Tapi kalau bikin dosa lagi gimana? Ya minta ampun. Sampai aku titik gini teman-teman. Aku mau cerita ya. Aku tuh dulu suka banget party, jujur waktu aku remaja. Aku suka party, aku suka pergi sama teman-temanku. Waktu aku mutusin ikut Tuhan, aku bahkan udah gak kepengen sama sekali apa yang namanya party sama teman-temanku. Cinta sama Tuhan tuh mengalahkan semuanya, ngalahin dosa. Kalau kamu cinta Tuhan, gak mungkin Instagram kamu lebih menang. Bukan berarti gak boleh main Instagram ya. Tapi punya jam doa gak? Pelayanan punya jam doa gak? Kak, tapi aku gak bisa bangun pagi. Jam berapa aja doanya, yang penting kenal sama Tuhan, doa. Aku sampai detik ini gak bisa bangun subuh untuk doa. Yang ada aku teler sepanjang hari. Tapi gimana doanya kak? Ya di sela-sela waktu. Masa 24 jam Tuhan kasih gak cukup buat kita, ya kan? Scroll Instagram bisa 2 jam, betul gak? TikTok bisa loh 2 jam gak berasa. Tapi doa 10 menit aja berat loh. Yuk kalau mau jadiin Yesus, ikut Yesus, ambil waktu ya. Minimal start dulu deh, 10 menit aja paling dikit. Boleh gak colek kanan kirinya bilang, 10 menit aja dulu. Kasih tahu, 10 menit aja dulu. Tapi lama-lama ya. Kalau kamu cinta gak mungkin kamu cuma pengen ngobrol 10 menit lagi. 10 menit cuma gebetan. Kalau udah jadi pacar 1 jam 2 jam. Gak pengen berhenti. Kalau Yesus udah jadi kekasih kamu, sahabat kamu. Kamu udah gak pengen doa cuma 10 menit. Kenapa? Ya cinta. Cinta sama Tuhan. Next, terakhir. Next. Cuma 1 pesan aku. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Amin. Jangan pernah tukar Yesus dengan laki-laki atau perempuan yang bukan dari Tuhan. Jangan pernah tukar Yesus dengan pekerjaan. Jangan pernah tukar Yesus dengan kesenangan dunia. Jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Aku cuma mau bilang, gak worth it. Gak worth it sama sekali. Kenapa? Waktu kamu tukar Yesus, kamu jalanin dunia ini, udah gak ada yang gandeng nanti. Gak enak. Mending sama Yesus digandeng sampai tua. Bahkan ketika tua dibilang digendong, bukan cuma digandeng. Amin. Yuk kita mau responi firman Tuhan yuk. Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu.
mau senangkan hatimu Tuhan. Oh Yesus, kekasih hati kami. Oh tiada nama lain, hanya Yesus yang kami puji dan sembah. Yuk teman-teman berdiri yuk. Let's worship, let's worship. Oh, mari serahkan hidupmu sama Tuhan. Katakan, aku mengasihimu Tuhan. Oh Yesus. Oh, kau lihat anak-anakmu ya Tuhan. Hari ini mereka mau bilang, aku mau ikut Tuhan. Karena Tuhan yang akan pegang tanganku. Oh, mari yuk kita belajar bermazmur. Haleluya. Oh, tiada Allah lain selain Yesus yang kami puji dan kami sembah. Tiada Allah lain. Oh, haleluya. Hirana yang namamu. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, mari jamah hati setiap anakmu. Jamah hati setiap anakmu. Oh Yesus. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Yuk sambil angkat tangan, yuk belajar katakan mengikut Yesus. Yes Lord. Kami mau cuma ikut Engkau Tuhan. Oh Yesus. Aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Yuk teman-teman sendiri katakan mengikut Yesus. Yuk keluar dari hati teman-teman yuk. Cuman itu kok. Ku lepas semua hakku untuk mengenang. Kami cuma mau Yesus kok yang jadi sahabat kami, yang pegang kami. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
diomongin sama temen, ditinggalin sama sahabat. Mungkin pernah dikecewain sama mama papa kita atau saudara kita, semua kita sama kok. Kita pernah gagal, kita pernah insecure, kita pernah merasa diri kita gak berharga. Pernah kok, aku juga pernah, semua pernah. Aku cuma mau bilang yang penting siapa yang gandeng kamu hari ini. Siapa yang pegang tangan kamu. Teman-teman boleh tahu tangan di dada yang Tuhan, yang mau bilang Tuhan gandeng aku Tuhan. Gandeng aku Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes Lord. Lepas semua aku Kami cuma mau kenal sama Tuhan. mengenal Kehendaknya di hidupku mengiring Yesus. Oh, kiaralabashe. Kelihatan hati Kami katakan Tuhan kami, ku yakin anugerahnya mampu jadikan lebih lagi. bergerak selalu Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah. Kau lihat setiap anak-anakmu ya Tuhan. Kialalabase. Ya Jesus. bergenang Kehendaknya hidupku mengiring Yesus Tuhan. Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Makasih Tuhan. Kami belajar bahwa ketika kami ikut Yesus, Yesus yang sama yang gak akan pernah berubah, yang selalu update buat hidup kami, buat masa depan kami, buat hari depan kami yang penuh dengan harapan Tuhan. Yesus yang akan selalu jadi sahabat yang setia buat kami. Yesus yang selalu gak pernah tinggalin kami, yang gak pernah ghosting kami. Yesus yang sama yang akan gandeng tangan kami hari ini. Saat kami kecil, saat kami remaja, saat kami dewasa. Bahkan ke depan Tuhan yang gandeng dan bahkan Tuhan yang gendong kami. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan Tuhan anak-anak di tempat ini. We speak blessing Tuhan buat anak-anak di tempat ini. Oh kami berkata tidak ada satupun dari mereka yang menukar iman mereka dengan apapun Tuhan. Oh Tuhan kami berdoa untuk sekolah mereka. Hirabasyakayalalaba. Tuhan aku berdoa ada pintu-pintu beasiswa yang Tuhan buka buat mereka. Sehingga tidak ada di antara mereka yang putus sekolah Tuhan. Ya, buat mereka yang rindu pekerjaan. Tuhan tolong. Buat mereka yang punya pergumulan dengan keluarga. Tuhan Roh Kudus, Kau lawat keluarga-keluarga mereka Tuhan. Buat yang pergaulannya terikat, oh aku berdoa dalam nama Yesus, semua keterikatan terlepas di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus, Kau belum selesai dengan anak-anakmu. Oh Tuhan jamah Tuhan. Makasih Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan malam ini anak-anak muda akan penuh di tempat ini Tuhan.
Mereka akan datang dan ngalamin Engkau. Mereka akan datang untuk kenal siapa Tuhannya. Kami berdoa Tuhan, tempat ini gak akan cukup lagi. Sebab ada kebangkitan anak-anak muda di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga buat Kak Esther, Kak Amos, kuatkan mereka Tuhan. Terus Tuhan, Kau bukakan hal-hal baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang gandeng kami kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Yang bersuka cita dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Oke, silakan duduk teman-teman. Terima kasih Kak Karen for the blessing. Next kita mau berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita siapkan persembahan kita dan sebelumnya kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh siapa? Oleh saya sendiri, nggak ada ya. Oke, yuk mari kita. Oh Elsa mau berdoa? Ayo silakan. Ya ini. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami ada di sini. Ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu baik ya Tuhan, yang selalu melekat di setiap hati kami ya Tuhan. Firman yang sangat memberkati kami ya Tuhan, tentang sahabat terbaik kami itu hanya Tuhan Yesus ya Tuhan, yang selalu ada dalam situasi apapun ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan yang memberi, dan biarlah persembahan ini juga bisa menjadi berkat di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Selamat memberi. Yesus segalanya melebihi semua yang ada padaku. Oh, segalanya berikan hatiku untukku. Tunaikan syukur buat segala kebaikan kasih-Mu dalam hidupku. Bangkit berdiri bersama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, ku berikan hatiku seutuhnya, seutuhnya. Sekali lagi, berikan hatiku untuk. Thank you Kak Karen untuk waktunya, untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan memberkati dengan berlimpah. Teman-teman yang pelayanan pada malam minggu ini, thank you. Tuhan memberkati berlimpah-limpah pelayanan teman-teman semua. Kita tundukkan kepala, kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Kami ucap syukur pada malam hari ini Tuhan, izinkan kami Tuhan bahwa kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini bersama keluarga rohani kami. Kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan, kami boleh bersuka cita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh dengar pesan Tuhan bagi kami semua, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami mau jalan terus, kami mau pegang tangan-Mu, berjalan menata masa depan kami yang penuh harapan dari Engkau. Terima kasih Tuhan.
Jemaat yang terkasih, ibadah kita telah selesai. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia tak akan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, pimpinan dari Allah Roh Kudus akan menggandeng hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mau foto jadi